Bagi Anda yang diberkati lewat renungan malam ini, silahkan like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang mengalami realita Tuhan yang nyata. Pada zaman Musa, Daud dan Salomo, ketika mereka menangkap isi hati Tuhan lalu membangun rumah Tuhan sesuai dengan pola yang Tuhan tetapkan, maka kemuliaan Tuhan turun atas kemah tersebut. Pada saat ini, firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa kemah Allah ataupun bait Allah tersebut adalah keberadaan kita sebagai orang percaya. Untuk kemah Allah tersebut dapat terbangun secara akurat, maka Tuhan memberikan pola ilahi kepada rasul dan nabi-nabinya. Tentunya ada banyak orang-orang yang bermunculan sebagai pengkhotbah, tapi tidak semua mereka dapat menangkap pola ilahi yang Tuhan tetapkan atas gerejanya, sehingga mereka tidak bisa bergerak dalam dimensi profetis dan apostolik. Oleh karenanya, suka atau tidak, mau tidak mau, kita harus mencapai pembicaraan ini. Siapakah orang yang sedang kita ikuti? Dan bergereja di manakah kita saat ini? Apakah pola ilahi mengenai gerejanya sudah kita alami dengan nyata? Apakah sampai saat ini kita hanya menjadi tukang pemanas bangku gereja yang hanya bertindak sebagai penonton dalam suatu gereja? Sangat penting bagi kita untuk terkoneksi dengan orang yang membawa pola ilahi terhadap gerejanya. Jika kita saat ini masih berada dalam suatu gereja yang terus berbicara tentang berkat dan kesuksesan, itu tanda kita sedang berada di tempat yang salah. Jika kita saat ini sedang berada dalam pengayoman Imam Eli atau pemimpin yang agamawi dan hidup kedagingan, itulah tanda bahwa kepemimpinan tersebut sedang tidak memperkenan hati Tuhan. Teruslah mengejar Tuhan dan jaga hati yang mencintai kebenaran. Sebab hanya itulah yang dapat menyelamatkan kita dan akan menuntun kita menemukan pola ilahi. Sehingga oleh kedaulatannya kita dapat terkoneksi dengan orang kegerakan yang Tuhan miliki. Dan dengan caranya kita akan dapat terhubung dengan orang tersebut secara akurat. Sehingga kita bersama sebagai satu keluarga rohani dapat dibangun secara akurat sebagai batu-batu hidup untuk menjadi bait Allah dan juga tubuh Kristus. Kitab 1 Petrus 2 ayat yang kelima mencatat, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Satu hal lagi yang harus kita pahami sampai berakar. Wujud konkret daripada kemuliaan Tuhan yang tercurah adalah kebangkitan orang-orang percaya yang berfungsi sebagai anggota tubuh Kristus dalam suatu gereja lokal yang dibangun secara akurat. Jika kita cuma memahami bahwa kemuliaan Tuhan yang tercurah hanyalah hadirat Tuhan yang membuat kita merinding-merinding atau membuat kita merasa nyaman serta merasa tenang, itu artinya mentalitas kita hanyalah sebagai penikmat realita dan firman-Nya saja, bukan pelaku dari firman itu sendiri. Sebab kehadiran Tuhan atau firman-Nya atas hidup kita sesungguhnya akan membuat kita menjadi pelaku dari kehendak-Nya, membuat kita menjadi aktif dan efektif dalam menjalankan agenda kerajaan sorga. Ibrani 4 ayat yang ke-12. Saya yakin waktunya sudah tiba dan sedang tiba. Tubuh Kristus sedang termanifestasi di atas bumi ini melalui satu jemaat yang telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tubuh Kristus yang juga adalah kemah Allah atau bait Allah tersebut akan memainkan peranan penting untuk terjadinya perubahan nyata di atas dunia ini. Wahyu pasal 21 dan 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Amin.